Kasihan banget, mukanya melas banget gitu, kayak lagi nahan sakit. Kasihan lah, pokoknya buku ini bener-bener yang paling teraniaya di rumah ini. Hai Onti Uncle, jadi ini aku mau bikin video si Moku lagi luka lehernya. Nggak tahu kenapa lehernya tiba-tiba luka jadi kayak gini nih. Kayaknya ini berawal dari gatel. Terus dia suka garuk-garukin, akhirnya luka lah selebar ini, dan ini basah juga bau. Aku bener-bener nggak nyadar. Awalnya aku pikir dia cuma garuk-garuk biasa, tapi setelah aku perhatiin ternyata lukanya udah segede itu, dan ini udah wajib banget diobatin, nggak bisa dibiarin aja, karena kalau dibiarin gitu dia bakal selalu garuk dan nggak akan pernah sembuh, malah nanti tambah parah jadinya. Jadi barang yang aku butuhin buat nyembuhin Moku atau ngobatin yaitu yang pertama kapas, lalu yang kedua kunyit, dan juga alkohol. Sebenarnya teman-teman, kalau alkohol ini rada pedih di dia, cuma cepet banget keringnya. Kalau mau nggak pedih itu katanya pakai Revanol, tapi aku belum pernah coba. Dan ini alkoholnya aku taruh di kapas dan aku tap-tap ke lukanya itu biar nggak terlalu basah lagi. Baru tinggal dilap lagi lukanya biar lebih kering lagi. Nah ini Mukunya ngelawan ya, karena memang kalau pakai alkohol itu jujur ada pedih, tapi demi cepat sembuh nggak apa-apa pedih sebentar daripada dia luka terlalu lama kayak gini. Kesian, karena kan kalau di leher itu lipatan ya, jadi agak sering lembab pasti kayak gitu, suka keringnya, makanya harus dikasihin alkohol. Nah selanjutnya aku kasih kunyit. Jadi kunyitnya ini bener-bener kunyit diparut tanpa dikasih air ya, jadi airnya dari sari kunyitnya itu aku perasin di lukanya Moku. Sebenarnya sih pakai sarinya aja nggak apa-apa, tapi aku ngerasa kayak nggak afdol gitu, jadi aku tempelin lah kunyit-kunyitnya itu. Padahal sebenarnya ketika ditempelin juga nanti bakal kehambur. Nah kalau bisa diperban sebetulnya lebih bagus diperban, cuma karena ini di leher nggak memungkinkan untuk diperban, makanya aku buat seperti itu aja. Yang penting sari-sarinya udah kena ke lukanya supaya membantu cepat proses pengeringannya dan mengurangi rasa gatalnya, supaya Muku nggak terlalu suka ngegarukin lehernya. Itu mukanya kayak gitu, antara pasrah, nggak terima, dan kesakitan. Kasihan, sabar ya Muku, yang penting biar Muku cepat sembuh. Dan ini Moku aku pakein kolar supaya dia nggak garukin lukanya, karena kalau nggak dikasih kolar juga percuma. Nah ini dia coba makan dengan kolarnya yang segede itu. Aku pikir dia nggak bisa makan, ternyata bisa, tapi kesian banget, kolarnya bener-bener harus nunduk nutupin tempat makannya baru dia bisa makan. Untungnya Moku ini terhitung kucing yang agak rakus, jadi dia nggak stres dan nggak jadi sakit karena dipakein kolar kayak gitu. Ini hari ketiga setelah dia dipakein kunyit yang hari pertama, jadi aku nggak videoin tiap hari ya, karena kan perkembangannya kalau cuma satu hari nggak signifikan. Nah ini adalah lukanya di hari ketiga, aku sudah kasih kunyit lagi. Ini hari kelima aku mau kasih dia kunyit, dan biasalah ketika mau dikasih kunyit Moku itu udah lari, udah tahu banget dia lagi mau diobatin, makanya dia kabur-kaburan gitu kesana kemari, butuh effort banget buat nangkep dia supaya dia mau diobati. Mungkin dia nggak tahan ya dengan pedihnya, kesian sih sebenarnya, tapi ya mau gimana, namanya dia lagi luka harus diobati, jadi ya harus tega nggak tega lah jadi pemiliknya ini gitu. Nah ini kunyitnya udah aku siapin, kunyitnya rada hitam kayak gitu karena memang aku sekali parut satu hari itu aku simpan di kulkas, jadi sampai besokannya baru aku pakai lagi karena kan nggak sekali banyak gitu. Nah ini lukanya kondisinya udah agak kering nih. Nah yang nempel-nempel itu adalah kunyitnya tuh, tapi nggak apa-apa, nanti kalau dia lukanya bener-bener kering kunyitnya itu bakal lepas kayak gitu. Jadi setiap kali mau ngobatin itu harus selalu dilap dengan alkohol dulu, baru dikasih kunyitnya. Nah untuk kunyit yang nempel aku saranin nanti aja dicabutin, karena ketika dicabutin takutnya bikin lukanya terkoyak kan. Nah jadi nanti biarin aja, karena ketika lukanya mengering itu nanti kunyitnya juga bakal lepas sendiri gitu, nggak bakal menjadi kulit dia kok. Jadi aman aja, cuekin aja, abaikan aja, nggak masalah, nggak bakal mengganggu dengan kucingnya juga.
Nah ini setelah selesai, maksud aku mau suruh Moku diam dulu, nggak langsung aku pakein kolar supaya kunyitnya itu meresap, karena dia kalau dilepas tuh kayak gitu dia langsung gerak-gerakin kepalanya gitu, akhirnya kunyitnya pada lepas, kayak percuma lah jadinya. Makanya aku usaha supaya aku pegang supaya dia nggak kabur, ternyata tetap aja dia kabur. Jadi pokoknya sebelum dia garuk-garukin lehernya lagi, aku harus langsung buru-buru pakai kolar. Tapi kesian banget dia kalau dipakein kolar ini, dia jalannya jadi nunduk-nunduk kayak mau nyeruduk gitu, keberatan kolarnya kan, nekan kepalanya. Kasian banget aku lihatnya, tapi semoga Moku cepat sembuh ya, biar nggak usah kayak gini lagi. Karena aku kalau ngeliat kucing aku sakit terus dikasih kolar kayak gitu, kayak kebeban pikiran juga, pasti aku ngerasa dia itu nggak nyaman, jadi aku kayak ngerasa nggak nyaman juga liatnya, kesian. Nih lukanya udah mulai kering ya Moku. Nih Nah ini 2 hari kemudian lukanya benar-benar udah mulai kering, tinggal yang di pojokan itu sebenarnya kunyit yang lengket juga, tapi aku nggak berani tarik, takut ada kulitnya juga, makanya aku biarin aja dulu. Dan ini adalah besokannya, lukanya bener-bener udah bersih, pokoknya sengaruh itu alkohol dengan kunyit. Nah di sini Moku udah mulai agak jarang-jarang aku kasih kolar, kadang-kadang dia ada aku kasih waktu buat istirahat nggak pakai kolar, cuma sambil aku pantau, karena kan itu kulit lehernya masih tipis, jadi aku takut ketika aku lengah dia garuk lehernya lagi nanti malah jadi luka lagi. Makanya dia aku kasih waktu buat nggak pakai kolar, tapi bener-bener dalam pantauan aku nggak boleh lengah. Nanti ketika aku anggap waktunya udah cukup dia istirahat, baru aku pakaikan kolar lagi. Nah jadi aku kasih waktu dia buat relax kayak gini, aku sayang-sayangin dia karena dia udah mampu bersabar menghadapi tiap hari harus diobatin pakai alkohol, kunyit, dipasangin kolar. Pokoknya ya aku tahu banget itu sangat nyiksa dia banget. Ini kolarnya kemarin akhirnya aku potong, aku pasin sedagunya dia, karena kan kemarin terlalu panjang dan setelah dipotong baru dia agak ngerasa nyaman kayak gitu. Jadi teman-teman kalau ada pakai kolar kayak gini mending dipotong aja, dipasin semukanya kucingnya supaya nggak terlalu kelebihan, jadi memudahkan dia gerak, makan, minum, dan nggak bikin keberatan juga di kepalanya. Karena memang kolarnya ini bagus banget ya, daripada kolar kain kan bahaya tuh, nggak bisa seefektif itu menahan kakinya buat ngegaruk lehernya. Kalau ini bagus banget, cuma kan karena kegedean dan berat gitu, makanya kemarin aku akalin aku potong, ternyata ngaruh banget. Dan ini kolarnya juga aku bersihin pakai desinfektan gitu aja supaya nggak berkuman. Nah jadi Moku itu kalau dibuka lehernya, kolarnya dia pasti bakal jilat-jilatin lehernya, tangannya, garuk-garuk, makanya nggak bisa dia dibuka kolar lama-lama, itu bahaya kayak gitu. Jadi karena kok sakit lehernya, lukanya udah sembuh, Moku udah dibuka kolarnya, tapi kaki belakangnya dipakein kaos kaki gitu, karena dia kadang masih suka garuk-garuk lehernya, kan kulitnya belum tebel ya, belum normal. Nah takutnya nanti kembali luka malah jadi ngulang, makanya aku akalin kaki belakangnya aku kasih kaos kaki, tapi kaki depannya enggak, supaya dia nyaman tetap. Dan ya Moku kayak gini nih, kalau kolarnya dibuka langsung deh dia puas-puasin ngejilat badan, tapi nggak apa-apa ya, mungkin badannya gatel kan, karena memang kucing kan nalurinya untuk grooming setiap hari, tapi selama dia pakai kolar kan itu terganggu, makanya dia setiap dibuka pasti full-fullan banget untuk nge-grooming dirinya. Kaos kakinya pink dan anti slip ya bawahnya, jadi biar dia nggak kepleset kalau jalan, dan cuma dipakein yang belakang supaya dia tetap nyaman jalannya.